apa yang bisa dilakukan dari generasi-generasi ini untuk menebak masa depan pola komunikasi? Saya lihat yang bertahan itu kan memang yang bisa beradaptasi. Kita tidak terfikirkan sekelas dinosaurus akan punah pada zaman saat ini. Di luar negeri ada namanya Jiu-Jitsu, Aikido, itu kan tumbuh kembangnya itu cepat sekali sebagai karakter bela diri. Nah, ternyata di Minangkabau salah satunya Sile Harimau ini juga tumbuh secara karakter. Nah, ini ternyata masuk ke dalam organisasi masyarakat Indonesia yang menjadi perhatian khusus. Nilai jual daerah kita ini Aceh dengan tarian saman ya. Betul. Nah, itu sudah sekarang itu heboh ya. Sudah Di Apple ya. Betul. Heboh. Nah, Iko Uwais itu cukup dikenal karena dari yang sekarang udah bawain. Nah, bagaimana kalau dari perspektif komunikasinya udah, bagaimana bahwa khasanah budaya kita ini sebagai alat yang berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, istimewa. Ini tamu saya jauh-jauh ini. Saya culik dia. Di tengah kesibukan beliau banyak yang mau ketemu. Tapi sebelum beliau kesini, saya sudah booking. Gak boleh. Harus ada satu jadwal, harus di podcast. Udah saya sering panggil. Dr. Yulandre Darwis PhD. Udah. Apa kabar udah? Siap Pak Ketua. Terima kasih Mas Tron. Sudah berkenan untuk menerima kami sebagai turis. Turis Jakarta. Ya, akhirnya bisa menikmati sate jamur dan balong ala dari Yusron Saudi Family. Kayaknya sudah saya culik waktunya dan udah janji sebelumnya nih. Iya. Pokoknya harus ke susu. Udah tidak pertama nih. Kalau dulu kan ada giat-giat KPI yang di sini kan ya kunjungan dinas lah pekerjaan. Tapi sekarang udah melihat Lombok ini seperti apa udah. Kita dalam Fornas ini ya Forum Olahraga Masyarakat Nasional yang ke-8 yang diselenggarakan di NTB. Apa kesan pertama udah ngelihat di sini? Iya, ini pertama sebagai bertugas dulu biasanya ada yang protokolin, sekarang kita yang sebagai ajudan. Jadi ya khususnya anak ikut lomba yang diadakan oleh Kormi ya Olahraga Masyarakat Indonesia yang mana tuan rumahnya ada NTB. Waduh, ini hampir semua hotel udah penuh semua Mas Ron, sampai tiket dan sebagainya. Dan saya jadi ajudan full karena ngawal anak ikut jadi atlet soalnya. Alhamdulillah. Juara 2 dapat medali perak baru kurang lebih 1 jam lalu ya sebelum podcast ini mulai baru dapat medali setelah melalui final di Sile Harimau Minangkabau di di jurus Kerambit namanya itu dalam bela diri Sile Harimau Minangkabau. Dan itu yang mengantar Iko Uwais rupanya. Nah itu karena basic Iko Uwais mendunia adalah dengan Sile Harimau Minangkabau. Jadi usia beliau 7 tahun dia ikut yang U12 Mas Ron. Jadi semangatnya ada, makanya 2 kali lipat nih. makanya kita full jadi attention-nya dari ajudan. Jadi nggak ada kunjungan lain selain kunjungan karena sudah terjadwal, udah dikena fatwa oleh Pak Yusron Saudi ya kan, YS Podcast, maka kita harus ke sini gitu kan. Akhirnya kita datang. Memang perjalanan panjang waktu ketua lembaga negara KPI sering ke Lombok mulai dari Pak Yusron ya. Dilantik jadi ketua KPID, saya hadir dan biasanya memang saya itu kalau bekerja itu biasanya Mas Ron kerja aja udah berangkat langsung balik. Jadi jarang ya extend untuk menikmati alam dan sebagainya. Nah, lepas dari lembaga negara ini saya merasakan relaxnya, family-nya, jadi saya menikmati banget family time-nya. Walaupun ternyata susah juga, masih ada juga ruang-ruang kosong indah di Lombok yang belum disentuh kata Mas Ron kan. Jadi saya bilang, wah dahsyat, Lombok luar biasa hari ini. Jadi membuktikan bukan hanya bicara tentang infrastruktur ya, tapi hospitality, komunikasi, insani antar sudah layak untuk internasional lifestyle juga. Jadi dan ini menjadi sesuatu yang cukup indah dan ternyata banyak destinasi-destinasi yang terselubung selama ini. Saya baru tahu juga ketika teman-teman di olahraga Kormi udah kesini udah kesana, waduh banyak juga ya, berarti salah jadwal saya nih. Saya bilang terlalu cepat, saya harus balik ke Jakarta, saya bilang kan gitu. Schedule juga sudah susah. Aduh 2000 lebih atlet di sini kan, berapa belum lagi official dan sebagainya kan. Udah ngelihat geliat Fornas ini
Ini kan udah sebagai Dewan Penasehat ya, kalau Ya. tidak salah di Silat Harimau itu. Ya. Melihat formasi ini udah, apa yang udah bisa nilai lah, bisa berikan penilaian lah terhadap pelaksanaan Fornas khususnya. Pertama kita tahu bahwa banyak olahraga-olahraga yang sudah masuk ke levelnya Olimpik ya, internasional dan bahkan di level olahraga nasional itu yang sudah. Tapi yang ternyata olahraga masyarakat Indonesia yang digabung dalam Kormi ini ternyata banyak sekali, Mas Ron, seperti tarik tambang, kemudian long rail, trail berangkat ke gunung, terus ada lagi yang dance, Ya. kemudian ada lagi misalnya bakya dan sebagainya. Begitu banyak kearifan lokal Indonesia yang ini ya. Dan ternyata ini khazanahnya luar biasa. Bahwa Indonesia ini punya sebenarnya olahraga yang sebenarnya hobi yang bikin menghibur, kemudian gembira, bikin bugar gitu. Sesuai dengan tagline dari Kormi itu sendiri ya. Nah, dan Fornas hari ini membuktikan bahwa NTB ini sangat spesial dan istimewa menurut saya dari bagi siapapun atlet ataupun ofisial yang datang ke Lombok hari ini. Begitu. Mengenai kurang 1-2 diterimalah udah ya. Iya, itu ke konsekuensi berjemaah kan begitu. Kalau udah jamaah rame orang pasti wajar lah ada yang ke kiri ke kanan sedikit atau itu kan hal-hal yang wajar gitu. Maka tidak. Jadi sudah melihat Lombok, sudah melihat NTB dengan sangat dekat hari ini dan melihat putra. Wah, juara ini kan Jadi ajudan. tidak, dan ajudannya sangat bangga hari ini. Iya. Mampu mengantarkan menjadi juara 2. Iya. Kan saya melihat silat harimau ini. Silat ini nih seperti apa sebetulnya di Minangkabau sehingga ini bisa dipertandingkan di tingkat nasional dan banyak mengharumkan juga nama Indonesia di luar. Iya, kalau benarnya kan organigram tentang bela diri ini khususnya silat ini banyak urutan ke bawahnya ya Mas Ron. Tapi ternyata ada spesifik kekhasan dari sebuah tradisi budaya yang seperti yang sile namanya sile harimau Minangkabau lebih kepada tradisi budaya bagaimana harimau Sumatera itu yang bertumbuh di Minangkabau itu ternyata bisa menjadi gesture ataupun alat untuk menjadi bekal dari sebuah bela diri. Nah ternyata gestur-gestur itu sangat brilian dan sangat mematikan. Kalau kita kenal di luar negeri ada namanya Jiu-Jitsu, Aikido, itu kan tumbuh kembangnya itu cepat sekali sebagai karakter bela diri. Nah ternyata di Minangkabau salah satunya sile harimau ini juga tumbuh secara karakter. Nah ini ternyata masuk ke dalam organisasi masyarakat Indonesia yang menjadi perhatian khusus. Yang menarik dari Pak Yusron itu juri-jurinya banyak namanya Pak Dato Edwel Gampo, guru gadang yang salah satu yang mengajarkan Iko Uwais dan teman-teman, dan itu ternyata sudah punya murid di Singapura, di Inggris, kemudian di Unit Emirat Arab di Dubai, banyak sekali dan tadi memakai juri itu yang dari luar negeri sengaja didatangkan untuk penjurian secara objektif dalam kompetisi sile harimau tadi. Jadi ini menjadi memang sukacita bahwa bisa membrand, wah walaupun tidak internasional kelasnya tapi orang internasional ternyata sudah concern. Nah ini salah satu ternyata budaya kita tuh diapresiasi oleh luar negeri. Nah budaya-budaya ini yang harusnya kita pertahankan menjadi sebuah cita rasa baru dalam sebuah komunikasi terhadap Indonesia saat ini. Menurut saya Mbak Isral. Oke, ini kalau saya melihat nih kan udah kita kenal sebagai pakar komunikasi juga nih. Saya menarik ini Danang. Saya mencari benang merah. Bagaimana sebetulnya silat ini silat yang dimiliki oleh daerah Habang ini. Jadi bagaimana ini bisa menjadi sebuah komunikasi. Iya. Bagaimana ini menjadi sebuah meningkatkan nilai jual daerah kita. Dan itu Aceh dengan tarian samaan ya. Betul. Nah, itu sudah sekarang tuh heboh ya. Sudah di Apple ya. Yang betul. Heboh. Nah, Iko Uwais betul. itu cukup dikenal karena dari yang sekarang udah bawain. Nah, bagaimana kalau dari perspektif komunikasinya udah, bagaimana bahwa khasanah budaya kita ini sebagai alat yang ampuh untuk berkomunikasi ke tingkat dunia udah. Iya, ini memang menjadi PR termasuk Pak Yusron Saudi sendiri sebagai dosen komunikasi kan. Kita bagaimana melihat ruang, ternyata kita tuh kaya dengan sebuah literatur yang seharusnya kita mampu melakukan komunikasi antar batas lah. Jadi menembus batas
dalam sebuah konsep yang lebih brilian sehingga makna itu bisa dinikmati oleh yang lain. Ya. Kenapa dulu negara tetangga seperti Malaysia bisa mengekspos sebuah tradisi budaya yang kira-kira dari Melayu turunan sampai sempat ribut dulu rendang diasosiasikan ke sana dan sebagainya. Nah sebenarnya kan ini permasalahan dari histori ini kan nggak pernah muncul. Kita ini kan nggak pernah menceritakan begitu banyak cerita atau narasi tentang sejarah bangsa ini dengan baik. Salah satunya peninggalan budaya itu. Nah ketika didirik orang baru kita heboh. Dilihat kan ini kan suatu penyakit yang kadang-kadang tanpa sadar oh iya ya pernah kita alamin begitu. Nah sebagai insan komunikasi ya kita memang harus berpikir karena ruang-ruang inilah yang sebenarnya kita harus packaging dengan baik sehingga memaknai sesuatu itu mendapatkan nilai yang lebih terhadap suatu produk, apakah itu produk budaya atau produk-produk lainnya misalnya. Nah ini PR memang kalau saya sih dari segi komunikasi yang paling penting sekarang itu kan orang bilang kreatif sekarang sejahtera kemudian. Jadi orang yang bisa mengkreatifkan segala hal pasti dia akan sejahtera setelah itu. Nah oleh sebab itu NTB pun sekarang bagaimana membranding packaging dengan kreatif akhirnya membuat satu makna lebih dalam. Ternyata orang baru tahu ada namanya Pantai Pink, ada pantai Sembalun, ada ini kan baru sekarang. Ributnya kemarin Rinjani, padahal Rinjani ini sudah secara sejarah dan sejarah rutinitasnya udah banyak sekali orang mendukung sih. Tapi kenapa munculnya hal-hal yang kira-kira baru sekarang heboh dan sebagainya. Dan heboh kadang-kadang hal yang negatif sedikit terjadi langsung dihebohkan. Padahal ada estetik atau esotik yang kira-kira yang dinikmati orang yang sebenarnya harus diceritakan oleh dunia. Tapi kenapa nggak viral gitu kan? Nah ini nih PR besar yang menjadi tantangan orang komunikasi. Makanya kalau dulu ada lomba yang di Riau tancap layar ya pacu jalur ya. Yang pacu jalur yang ini ya terlihat sekali kan. Itu salah satu cara komunikasi yang lebih elegan. Apalagi wadahnya kan nggak perlu cost yang tinggi banget sekarang. Seperti yang Pak Syarul bilang bahwa tarian samannya dipakai oleh Apple karena orang bisa mencari sebuah warisan-warisan yang hebat dalam sebuah kreativitas budaya. Oke. Melihat hasanah ini udah jadi memang dari Sabang sampai Merauke kita sangat kaya udah dengan keberagaman. Mungkin inilah hikmahnya kita dibuat kepulauan. Jadi agar mengembangkan sendiri di masing-masing daerah itu dan akan ketika ini kita satukan ini menjadi sangat kaya udah. Udah melihat tantangan ke depan. Udah saya lihat aktivitas di media sosial ini kita ini milenial udah. Mau mengikuti Gen Z. Iya. Udah membacanya seperti apa sekarang ketika anak-anak muda Gen Z ini kan banyak yang mengatakan ya generasi strawberry, lihat indah tapi ternyata rapuh. Nah, melihat sekarang ini udah bagaimana sebetulnya anak-anak muda yang kita ketahui yang memang mengenal semuanya itu hanya dari 7 inci kurang lebih yang sering mereka lihat, tidak melihat secara langsung. Nah, bagaimana tantangan komunikasi kita udah yang diiski juga kan. Nah, ini bagaimana melihat bahwa menghadirkan konten-konten yang seperti itu menghasilkan khasanah budaya kita itu bisa hadir dengan cukup apik karena kalau cuma diambil-ambil biasa saja ini nggak bisa udah. Harus dikemas dengan cukup bagus, dengan kualitas tinggi sehingga dari itu orang ini akan disodorkan oleh media sosial. Salah satunya branding Indonesia yang sangat kuat terutama Riau ini adalah pacu jalur. Udah saya lihat ada membuat konten. Iya. Bagaimana melihat ini udah dari perspektif komunikasi satu konten pacu jalur dampaknya brandingnya ke Indonesia ke Riau itu maha dahsyat. Iya. Ya ini menjadi sebuah sebenarnya orang selalu bilang kita selalu sibuk dalam bonus demografi dengan populasi generasi Z alpha yang begitu banyak. Tapi ini dulu bicara bonus sekarang jadi beban. Karena mulai PHK udah mulai orang cari pekerjaan susah dan sebagainya seolah-olah begitu. Dan PR terbesar bagi generasi Z atau alpha hari ini ya memang adalah mereka menentukan masa depan tuh dengan alat teknologi mereka bisa ukur. Aduh, ke depan saya jadi apa? Seharusnya dengan konsep ada kalau orang bilang artificial intelligence dan sebagainya, mereka bisa mengukur. Mereka bisa memprediksikan. Kalau dulu kita kan nggak Pak Isron, kita ikhtiar, manjadah wajadah, segala yang kita ikhtiarkan sungguh-sungguh
lillahi ta'ala, yang di atas menentukan. Tapi caranya kita lakukan. Hari ini kan enggak. Mereka bisa duduk, kalau kerja pun konsepnya co-working space, mereka bisa akselerasi di mana-mana. Betul. Tapi masalahnya di hati mereka, mereka mau nggak untuk melakukan effort atau usaha yang lebih untuk menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang sukses. Nah, mentalnya apa? Mentalnya katanya jadi strawberry tadi kan, tiba-tiba rapuh dan hancur. Dan ini kan jadi problem. Nah, mentalitas inilah yang teruji bagaimana tadi handphone mempengaruhi mereka untuk daya pikir mereka menjadi manja, tidak produktif. Bahkan kita pun sebagai dosen kadang-kadang melihat duplikasi kalau pakai ada sistem AI itu 80% saya pastikan semua dari AI, dari ChatGPT gitu. Jadi sedih juga tugas mata kuliah kayak gitu kan. Nah, makanya saya selalu berpikir ini jangan sampai generasi ini jadi mereka jadi terbebankan dengan kondisional kemajuan teknologi ini. Kalau mereka terbebankan, mereka akan menjadi beban masa depan. Karena mereka sudah terlalu manja, terlalu ini nggak mau berpikir kreatif lagi. Nah, ini saya minta di Grazi, makanya kalau saya bilang, Pak Yusro bilang, saya di sosial media sekarang lebih banyak jadi dakwah sekarang. Jadi lebih banyak memberikan spirit kepada generasi muda, seperti mereka apa generasi sandwich, generasi strawberry atau apapun bentuknya. Saya hanya memberikan spirit-spirit bahwa suplemen feeding seperti ini penting pasti bagi generasi Z. Banyak komen-komen, oh betul nih, betul ini. Memang itu saya bikin, udahlah saya ruang ini aja, saya supply dulu namanya konten-kontennya. Makanya ketika Mas Ron bikin Yes Podcast, saya apresiasi sekali karena banyak hal-hal inovasi yang dilakukan. Maka saya happy sekali. Saya mau mulai lagi tuh podcast saya yang dulu bicara tentang inspirasi, saya bicara tentang bagaimana inovasi ke depan. Bagaimana orang berpikir masa depan dengan logika-logika yang realistis. Bukan fantasi-fantasi imajinasi yang konsumtif, yang dianggap mereka imajinatif, yang abstrak dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita lihat situasi hari ini. Oke, kita ini generasi milenial yang dulu mungkin kalau di NTB nih udah mungkin masih dominan Facebook nih. Oke. Masih cukup tinggi Facebook, ya. Kemudian kedua TikTok terus Instagram. Kalau di kota kan berbeda lagi. Jakarta kan Instagram. Betul. Itu kemudian TikTok dan Facebook mungkin betul. Bawah. Jadi karakter kalau saya ngelihat karakter pengguna media sosial yang jamaah Facebook ini Iya. ya generasi tua akhirnya Iya. dan jumlahnya ternyata cukup banyak di sini. Iya. Nah, kalau ngelihat platform kalau ngelihat berbagai macam platform media sosial saat ini, kalau dulu kan awal-awal itu ada Friendster tapi mati, rame, muncullah Facebook dan lain-lain. Kalau udah mau bisa melihat ke depan, nanti mau prediksi, sebetulnya pola komunikasi yang ke depan, yang berkembang itu kira-kira modelnya seperti apa udah? Iya, yang paling mahal itu kan sebenarnya komunikasi personal yang sebenarnya harus tetap dijalankan. Cuman mediumnya aja yang memang sekarang begitu banyak cara untuk melakukan komunikasi personal. Tapi kan banyak hari ini generasi-generasi Z yang selalu pakai nggak mau tampil, anonim lah apa dan sebagainya. Sehingga kan itu karakter dari muncul diri mereka berbeda. Kadang ada muncul istilahnya kan generasi yang dianggap generasi fake, jadi dalam artian palsu aja. Misalnya di sosial media begini tapi realistiknya adalah begitu. Tapi kan seiring waktu yang real itu adalah yang nyata di dunia. Kelihatan aja kalibrasi di sosial media itu, maksudnya kenyataan itu akan muncul karena orang akan daily activity, jadi nggak bisa pakai topeng lagi. Mereka akan ke ukuran kejujuran itu, dan orang akan bicarakan, netizen pun akan bicarakan. Nah, apa yang bisa dilakukan dari generasi-generasi ini untuk menebak masa depan pola komunikasi? Saya lihat yang bertahan itu kan memang yang bisa beradaptasi. Kita tidak terfikirkan sekelas dinosaurus akan punah pada zaman saat ini. Walaupun nostalgia banyak kali film-filmnya misalnya. Tapi muncul yang adaptasi. Begitu juga dengan negara-negara tumbuh, negara berkembang kemudian jadi maju. Korea Selatan, Cina aja saya nggak berpikiran. Dulu tuh kita maru banget. Main di China. Pak Yusron, nih Bali di mana nih, di China katanya kan. Sekarang everything, lihat Apple made in China, Samsung made in China, semua dibuat di China. Terlepas teknologinya asli dari originalitas dari masing-masing negara. Tapi China powerful. Ketika orang electronic vehicle EV masuk menjamur semua. Nggak kepikiran kita bahwa kendaraan Cina sekarang kita beli gitu. Bayangkan itu, shifting perilaku. Apa yang dilakukan China? Mereka sudah menebak masa depan. Dengan cara apa? Dengan sains, inovasi, pikiran, gagasan, dan ide-ide yang lebih brilian. Sehingga mereka bisa melihat ekosistem ini menjadi seperti ini yang dibutuhkan.
Sama dengan Korea Selatan. Iya. Perang antara Korea Utara membuat mereka itu tertinggal berapa tahun daripada kita. Tahun 60 masih seperti itu. Tapi yang terjadi, sepak bolanya maju. Terus teknologinya jangan tanya. Siapa yang ke premium tidak kenal produk-produk Korea Selatan sekarang. Di rumah kita dulu merek Jepang semua. Sekarang berubah merek China, merek Korea Selatan semua. Itu apa? Ini mereka bisa menebak shifting perilaku itu. Nah kita, Indonesia dianggap negara berkembang nih peluang lebih besar karena masih survive. Beda sama negara maju yang kadang-kadang lebih manja. Nah, seharusnya dengan petarung sifat ini, inilah Indonesia punya, kenapa selalu diceritakan Indonesia kan 4 terbesar di dunia untuk dan masuk ekonominya juga paling bagus di ke depan. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi lebih kreatif dan positif. Tapi tantangannya dengan generasi Z yang cukup banyak dan alfa seperti ini, kalau tidak mampu melakukan sebuah akselerasi seperti Korea Selatan atau China, kita mentalitas kita ya problem. Contoh dalam hal komunikasi saja yang sederhana. Coba antara kita mungkin nggak saling mengenal di antara tetangga. Antara kita mungkin beda. Coba film Korea Selatan, drama Korea, coba Maestro lihat. Mana tidak menghargai keluarga. Lihat aja mereka terbelas sebagai tapi ibu mereka hormati di film mereka itu. Apalagi China yang komunis, semuanya terorkestrasi dengan baik. Kalau kita lihat viral-viralnya anak-anak China diajarin masak, diajarin mandiri dan sebagainya kan, kebersamaan itu. Mereka sudah yakin bahwa mereka hanya ini modal untuk masa depan. Yang kayak gini-gini loh, Isron. Wow. Ini yang menjadi fundamen dasar untuk bangsa ini, untuk kita khususnya generasi-generasi masa depan ini harus berpikir shifting perilaku itu harus terjadi karena adaptasi itu harus ada. Nah tetapi agak lucu dengan kearifan lokal kita, kemudian keberagaman budaya kita yang banyak ini, masa kita nggak bisa menyatukan atau kelebihan-kelebihan kita ini untuk menjadi kekuatan. Itu jadi kadang-kadang wah ini di mana problem. Nah ini komunikasi ini yang harus menguatkan ini nih. Inilah peran komunikasi, karena sesungguhnya orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik itu bisa diprediksi keberhasilan kehidupan masa depannya juga akan lebih baik udah. Betul. Karena kemampuan komunikasi beberapa generasi jadi siapa yang mampu mengkomunikasikan dirinya dengan baik, dia memiliki kesempatan lebih udah. Lebih, dan caranya itu ya komunikasikan dengan kelompok mereka secara kuat kapasitasnya. Kita dulu bahasa Inggris harus kuat biar hebat internasional. Enggak juga, Cina jelek semua bahasa Inggrisnya. Korea Selatan mana mau, Prancis apalagi misalkan. Tapi mereka bangga dengan apa yang mereka punya, mereka ciptakan ekosistemnya, mereka kuatkan bahwa antar komunikasi mereka jalan, tapi internasional menerima mereka. Bukan mereka yang dipaksa terima saya, enggak, internasional, karena mereka punya suatu produk-produk yang gitu. Saya yang ini tidak itu berlandaskan nilai-nilai kalau kita hasanah kita ya, hasanah budaya kita, akar-akar kita dulu ini cukup kuat. Cuman mungkin tantangan ke depan ini tantangan kita bersama. Saya rasa multidisipliner ilmu ini memiliki tugas atau partnya masing-masing udah nih. Yang komunikasi tentu bagaimana membangun karakter yang adaptasi, bagaimana di era digital ini kita ayo nih gembleng nih, minimal lah cakap digital agar tidak mudah terbawa arus informasi. Nah udah ngelihat ke depan nih, tantangan besar Gen Z, Gen Alpha ini udah 2040 generasi emas sebagai bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi ini bonusnya adalah bonus beban. Bonus beban nanti yang akan menciptakan orang-orang masa produktif yang justru tidak bisa produktif dalam konteks sesungguhnya. Tantangan ke depan udah kita titip pesan untuk anak-anak muda yang nanti 2040 mereka yang akan memimpin kita. Ya, yang paling mahal itu adalah identitas diri. Jadi kalau kita mempunyai identitas, tentu kita mempunyai karakter. Kalau kita bisa menciptakan karakter personal diri kita, tidak harus menduplikasi seperti orang lain yang seperti udah bilang di sosial media. Jadi artis pengen dulu jadi anonim, pengen kaya cepat, pengen shortcut. Semua kan jadi orang lain seperti itu kan. Itu hanya menjadikan spirit saja. Orang bisa seperti itu, kita harus lebih baik dari dia. Artinya dari mana? Dari modal karakter, dari modal diri identitas. Bahwa kita punya bekal bahwa ini kita, bangsa ini itu besar karena merah putih, karena identitasnya. Makanya selalu kalau Pak Presiden, siapapun termasuk Pak Prabowo, sekarang merah putih, ekonomi Pancasila. Karena itulah karakter dari bangsa ini, sehingga bangsa ini hampir 100 tahun bertahan karena karakter itu. Tapi kalau dirubah,
akan lari. Nah, bangsa-bangsa besar itu mereka karena karakter. United States of America, mereka punya karakter, mereka punya power, mereka merasa adik kuasa. Kemudian yang baru-baru Korea Selatan, China dan sebagainya, mereka punya karakter. Dan Taiwan negara kecil aja yang katanya masih ini dan sebagainya, tapi karena karakter kok jadi bisa mempengaruhi influencer bagi dunia. Nah, ini yang jadi sebenarnya anak-anak muda, ayo ukur diri kita, cermin diri kita. Kira-kira karakter apa? Nggak mungkin bisa jadi seorang Yuliandre, nggak bisa seperti Pak Yusron, nggak mungkin, karena Allah atau Tuhan menciptakan kita itu dengan cara yang berbeda, dengan walaupun tujuannya baik, tapi cara berbeda. Gunakan yang berbedaan itu menjadi kekuatan. Apa ya? Khas unik kita. Nah, generasi masa depan, coba jangan lemah untuk memunculkan karakter identitas diri yang berkualitas itu. Itu sih sebenarnya, Mas. Sanda. Jadi kita udah titip nih. Kapanpun video ini ditonton. Ditonton 2040, 2050 udah, bahwa sekarang kita sudah menitik pesan yang jelas bahwa generasi Alpha, generasi Z ini harus bermodalkan hasanah khas daerah kita, khas budaya kita yang ada masing-masing. Indonesia sangat kaya, udah Kaya sekali. sangat kaya, tapi bagaimana menjadi kaya dan kita berdaya. Betul. Ini tantangan ke depan. Betul. Udah closing statementnya udah bagaimana khasanah budaya si harimau yang ada dari Padang kemudian ini dikembangkan dan alhamdulillah banyak mendapatkan perhatian dari luar. Ini artinya identitas kita sebagai bangsa kita Indonesia ini ternyata cukup diperhitungkan di luar juga. Betul. Ya. Logika ini sebenarnya logika yang sederhana. Ini salah satu entitas saja yang namanya Silik Harimau Minangkabau, tapi dikeluargai oleh di dunia, bahkan dalam sebuah aktor laga di Hollywood seperti tokoh-tokoh yang Kowes dan sebagainya juga menyerap keilmuan ini. Ini baru satu entitas. Begitu banyak entitas-entitas lain yang kami yakin banyak sekali di Indonesia. Ya. Tapi kita janganlah pernah berpikir terlalu jauh. Saya selalu gitu Pak Yusron. Saya berpikir membuat tim tuh ya dan kita aja, power kita aja. Jangan kita harus seperti orang Inggris datang ke sini, Malaysia masuk ini dan sebagainya baru kita urus. Nggak akan jadi-jadi. Maka saya bilang urus dengan apa kelebihan kita. Karena Tuhan itu pasti menciptakan, pasti ada kelebihan dari, walaupun kita mulai dari NTB, kita mulai dari mana, dari kecil saja, tapi itu menjadi kekuatan, next level kekuatannya itu menjadi kekuatan sebenarnya. Dan saya selalu bicara dalam apapun tagline-nya selalu gini Pak Yusron, hidup ini kan hanya satu kali ya. Ini generasi Z, generasi Alpha ya. Jadi buatlah segala sesuatu itu berarti. Langkah, detik, waktu, menit, jam dan sebagainya. Setiap itu kita berpikir bikinlah yang berarti. Kalau anggap ini berarti, lakukan lagi next levelnya berarti. Nggak bisa berarti versi kita ulang lagi lebih berarti. Jadi karena ini nggak bisa diulang-ulang, ya kan? Jadi bikinlah sesuatu makna hidup itu berarti, itu aja. Berartinya apa definisinya? Ayo kategorikan masing-masing seperti apa. Hari ini saya berharap apa yang saya sampaikan bersama Pak Yusron ini menjadi satu makna yang berarti. Siapapun yang menonton, siapapun itu Pak Yusron, ini cara. Nah, tapi cara-cara generasi Z, Alpha, saya yakin punya cara juga. Kira-kira apa yang kita buat ini berarti nggak sih? Kalau nggak berarti ya nggak usah dikerjain, karena nggak ada maknanya. Itu kekuatannya sebenarnya sih. Ya Mas Yusron ya. Luar biasa. Terima kasih udah. Sama-sama Mas Yusron. Jauh-jauh, pokoknya intinya saya culik sudah waktunya udah pada kesempatan hari ini akhirnya bisa datang juga udah di sini. Luar biasa udah. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Yusron. Bergabung mampir ke sini. Terima kasih banyak juga atas jamu. Saya yang sangat luar biasa. Udah berkunjung ke sini bersama keluarga. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa ikuti juga udah ya. Di media sosial beliau Yuliandre Darwis. Silakan dicari di semua platform Anda beliau. Tinggal diikutin aja. Yang mau di IG silahkan, yang mau di TikTok, yang di YouTube juga semua ada. Oke udah, terima kasih. Sukses semua biasa udah. Sama-sama. Awal budaya dengan cara-cara tersendiri mengembangkan bidang kepakaran ilmuannya di bidang komunikasi. Semoga segera Profesor udah. Amin. Amin. Demikian Sahabat Podcast yang bisa kami bahas. Semoga ini bisa menjadi modal. Nah, modal kita ke depan. Ini amal jariah digital yang bisa kita titip. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.